Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadar baban muhawara sama samsal bayani fi sudurul ulama. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari yang barokah ini kita bisa bermajelis, bertatapan muka di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi asbab Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah kabulkan segala doa-doa kita. Salam dan salam pesan-pesannya kita kirimkan tiada lain tiada bukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan pengurus BKM Masjid Muslimin, mudah-mudahan semuanya disehatkan dan diberkahi oleh Allah, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kajian kita pada pagi hari ini kesunahan menunggu masuknya waktu salat. Tersebut dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, innal malaikah yad'uhu may yusalli fi safil awal indal jamaah. Innal malaika yad'uhu may yantazirus shalah bi dzikrin aw du'ain aw qiraatil Qur'an, rawahu Muslim. Sesungguhnya malaikat itu, kata Rasulullah, mendoakan orang yang menunggu masuknya waktu sholat dan dia sudah dalam keadaan suci, baik itu dengan berzikir, berdoa atau membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu jangan dirahmati dan memuliakan Allah, belum masuk azan subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, baik itu 5 menit atau 10 menit sebelum masuknya azan subuh atau azan zuhur tadi, atau asar atau maghrib atau isya, kita sudah dalam keadaan suci, maka 10 menit atau 15 menit itu kita didoakan malaikat. Bu, kalau saya cerita, Bu, tadi malam aku bangun tahajud, ibu saya doakan, senang tidak? Senang. Pak Soleh? Oh, senang kan Pak Soleh? Pak Soleh, tadi malam saya bangun, saya doakan Pak Soleh bulan ini tembus 1 miliar. Senang tidak Pak Soleh? Senang. Padahal belum tentu diijabah oleh Allah. Nah, ini kata Rasulullah, malaikat langsung mendoakan kita yang sudah pasti diijabah oleh Allah, karena mereka makhluk yang suci, yang taat dan patuh kepada Allah dan tidak memiliki dosa. Kapan itu? Ketika kita menunggu masuknya waktu sholat, sudah dalam keadaan suci, baik itu dengan zikir atau doa atau membaca Al-Quran. Ustaz, agak payah lah ini mengamalkannya. Aku biasanya wudhu itu habis azan atau ketika dimulai azan. Memang inilah yang harus kita rubah Bapak Ibu. Hampir kita semua, dan sudah menjadi kebiasaan kita, azan itu kalau sudah wudhu itu kalau sudah berkumandang azan. Allahu Akbar, kata muazin, kita pun baru menuju tempat wudhu ambil air wudhu. Kalau masih ini kita bertahankan, maka sunnah yang satu ini tak bisa kita amalkan.
Asal azan baru ambil wudhu dia. Asal azan baru ambil air wudhu. Sunnah yang satu ini tak akan bisa kita amalkan. Maka ada yang harus kita rubah. Kebiasaan mengambil wudhu itu kalau sudah berkumandang azan. Dan ini berkaitan dengan kajian kita 2 bulan lalu. 2 bulan lalu sudah kita kaji kaifiyat menggapai sholat khusyuk. Salah satunya apa? Menjawab seruan azan dengan baik. Kalau masih berwudu kita ketika berkumandang azan, tak akan bisa kita jawab azan dengan baik. Allahu Akbar kata muazin, sampai hayya 'alas shalah baru siap dia wudu. Berarti kan tak bisa dijawabnya, dia sibuk dengan aktivitas wudu tadi. Padahal kajian kita yang lalu, kalau ingin menggapai sholat khusyuk itu salah satu caranya setelah berwudu sempurna apa? Menjawab seruan azan dengan baik. Lalu bagaimana kita Ustaz merubahnya ini? Nah, rubahlah Bapak Ibu, berwudunya itu dipercepat. Kalau bisa masih terdengar suara mengaji, nah, rubah. Kalau selama ini kan azan baru ambil air wudu. Lihatkan di hati, azamkan di hati. Kalau sudah terdengar mengaji dari masjid, aku langsung wudu. Ibu langsung wudu, bapak langsung wudu. Duduk di ruang tamu, ambil tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata belum masuk waktu sholat. Hampir 25 menit lagi baru masuk waktu sholat. 25 menit ibu didoakan malaikat, 25 menit bapak didoakan malaikat. Asal aktivitas kebaikan yang kita lakukan sebelum berkumandang azan tadi. Ustaz, aku memang wudunya cepat. Yang 4 aku udah bangun subuh, tapi nonton TV ya. Itu tak termasuk. Ustaz, aku pak cepatnya wudu mau zuhur, itu jam 12 biasa udah wudu. Cuma habis wudu duduk nonton TikTok Ustaz katanya. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan yang baik, yang mendatangkan pahala. Seperti tadi, malas baca Al-Quran, malas angkat tangan berdoa, malas sholat sunnah, ambil tasbih aja duduk, baca zikir, baca sholawat. Maka berapa menit kita menunggu masuknya waktu sholat tadi, kata Rasulullah. Selama itulah kita didoakan oleh malaikat. Dan ingat, doanya tadi para malaikat sudah pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya malaikat itu untuk kita apa? Meminta ampunkan dosa-dosa kita. Maka kalau sunnah ini kita amalkan, belum berkumandang azan Bapak Ibu, kita sudah dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Maka sholat khusyuk pun nanti enak, ya, mudah didapatkan. Sholat khusyuk nanti mudah digapai, karena belum sholat sudah bersih dari dosa-dosa, hatinya pun bersih. Yang pagi tadi sudah menggosip, belanja 5 menit, menggosip setengah jam. Lepas sebelum azan berbanyaknya istighfar. Selain diampuni oleh Allah, didoakan malaikat lagi, bersih kembali. Tapi besoknya jangan ulang lagi. Apalagi kita Pak yang laki-laki, hari Jumat itu usahakan menunggu masuknya azan Jumat. Ini masih banyak itu beberapa masjid Jumat masuk ke masjid kalau sudah khutbah kedua. Masjid lain Pak, bukan masjid sini. Khutbah di sini, jam 11 sudah datang Pak Soleh. Kita bersih-bersih dia. Masjid-masjid lain banyak Bu. Begitu nanti berkhutbah kedua baru masuk ke masjid. Padahal apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad? Siapa yang datang ke masjid di hari Jumat pada saat-saat pertama, maka Allah akan berikan dia pahala bagaikan berkurban seekor unta.
Menyusul yang di belakangnya bagaikan berkurban seekor lembu. Menyusul yang di belakangnya bagaikan berkurban seekor kambing. Menyusul yang di belakangnya bagaikan berkorban seekor ayam. Menyusul yang di belakangnya bagaikan berkorban sebesar telur. Hingga datang yang terakhir, khatib sudah berkhutbah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa lagi kecuali hanya sekedar melepaskan kewajiban semata. Ingatkan Pak, kalau ada kawannya disengajanya itu azan kedua baru sampai ke masjid. Kalau udah azan kedua, bentar lagi kan udah khatib berkhutbah khatib. Para ulama muhaddisin menafsirkan saat-saat pertama itu kapan? Sejam sebelum masuknya waktu sholat. Kalau sekarang zuhur kita 12.20, maka 11.20 usahakan sudah sampai kita Pak ke masjid. 11.20 sampai kita sampai kita ke masjid, sholat tahiyatul masjid, baca Al-Kahfi, baca Yasin, belum juga azan, berbanyak sholawat, dengarkan khutbah dengan baik. Nanti Jumatnya berjamaah. Kemudian habis sholat Jumat, zikir, doa, lalu tutup dengan baqiyah Jumat. Pulang bapak ke rumah, ibu sambut. Kata Rasul apa? Si istri akan mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh suami. Itu salah satu kemuliaan perempuan, Bu. Ibu tak melakukan, tapi mendapatkan pahala seperti yang didapatkan suami tadi. Ibu hanya mempersiapkan pakaian suami berangkat untuk sholat Jumat kalau berangkatnya dari rumah, menyambutnya ketika pulang dari sholat Jumat, kemudian hidangkan makanan. Kalau ibu sudah makan, tinggal duduk di sampingnya, tapi kalau belum makan, makan bersama. Kalau bisa suap-suapan. Kata Rasulullah, si istri mendapatkan pahala seperti yang didapatkan suami tanpa dikurangi pahalanya. Maka peran si istri sangat penting. Ibu suruh jam 11 sudah ke masjid, seharusnya suami. Ini dibiarkan suami golek-golek nonton TV, begitu azan kedua baru disuruh bangun. Azan kedua itu cuma ke masjid. Sampai suami ke masjid, khatib sudah berkhutbah. Tentu suami tak baca Al-Kahfi lagi, Yasin lagi, tak tahiyatul masjid lagi bisa jadi. Sehingga pulang suami tak mendapatkan pahala, karena dia hanya, kata Rasulullah, melepaskan kewajiban semata. Karena sampai ke masjid khatib sudah berkhutbah tadi. Yang ibu dapatkan pun nanti itu. Pulang suamiku ibu sambutlah katanya. Padahal suaminya pulang dengan membawa nilai yang nihil. Tak ada pahala kecuali hanya melepaskan kewajiban semata. Jadi kalau ibu yang masih mempunyai suami, ya, suruh cepat ke masjid. Kalau tak ada lagi suami, cari lagi. Suruh cepat ke masjid. Tengah 12 sudah disuruh. Sampai nanti suami ke masjid, dia tahiyatul masjid, dia baca Al-Kahfi, baca Yasin, kemudian bersolawat dia sampai 1000 kali. Kemudian qobliyah Jumat lagi dia didengarkannya khutbah dengan baik. Jumatnya berjamaah, kemudian zikir, doa, lalu ditutupnya lagi dengan baqiyah Jumat. Betapa banyak pahala yang akan dibawa seorang suami pulang ke rumah. Ibu akan dapatkan ketika menyambutnya tadi dan menghidangkan makanan dan menemaninya. Usahakan Pak, lakukan Jumat itu sekali seminggu. Usahakan kalau Jumat itu jangan masbuk lagi. Masbuk di sini bukan sholatnya, tapi masbuk datang dia sudah berkhutbah khatib. Jangan. Apalagi kalau kita lihat di fikih Syafi'i yang pendapat kuat apa? Orang yang tak mendengarkan khutbah 2 kali wajib ditempel
sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Hati-hati Pak, Bapak sampai ke masjid, udah khutbah, belum khutbah, tapi pas khutbah pertama Bapak tidur, itu kan tak mendengarkan khutbah. Kalau dalam fikih Syafi'i yang kuat itu nanti wajib digantinya lagi habis Jumat dengan sholat zuhur. Apalagi datang dia ke masjid sudah khutbah kedua, karena 2 rakaat zuhur itu diganti dengan 2 kali khutbah. Tapi jarang ini orang melaksanakannya. Ada juga pendapat Syafi'i yang kuat, kalau yang balik lagi mukim kurang 40 orang wajib juga diganti dengan zuhur habis sholat Jumat. Ini biasa daerah-daerah Aceh masih banyak ini mengenalkan. Ternyata jamaah Jumatnya kurang 40 orang yang balik dan mukim. Asli penduduk kampung kurang 40 orang yang sholat Jumat di masjid itu, maka mereka habis Jumat bangkit lagi sholat zuhur 4 rakaat. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita terutama laki-laki usahakan di Jumat tadi datang lebih awal ke masjid. Kalau bisa kita mendapatkan saat-saat pertama, 1 jam sebelum ditunaikan sholat Jumat, itu bisa dikumandangkan azan pada hari Jumat, kita sudah sampai di masjid. Menunggu masuknya sholat ini, ada salah sahabat Rasul ini yang selalu mengamalkan. Mungkin sudah pernah kita bahas ini, namanya Thauban, Thauban. Setiap sholat subuh orang belum ada sampai ke masjid, Thauban sudah sampai. Suatu ketika mau sholat subuh, dilihat oleh Rasulullah tak ada Thauban. Kata Rasul kepada sahabat yang lain, kita tunggu sebentar lagi, mana tahu Thauban pagi ini terlambat, kata Rasulullah. Ditunggu tak muncul juga Thauban. Akhirnya Rasul sholat bersama sahabat yang lain tanpa Thauban. Habis sholat ditanya oleh Rasulullah, ada yang tahu di mana Thauban? Tak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Kemudian Rasul tanya lagi, ada yang tahu di mana rumah Thauban? Salah seorang sahabat angkat tangan, ya Rasul, saya tahu di mana rumah Thauban. Lalu apa kata Rasulullah? Baik, kita berangkat menuju rumah Thauban. Berangkatlah Rasulullah bersama sahabat yang lain menuju rumah Thauban. 3 jam dalam perjalanan barulah sampai ke rumah Thauban. Bayangkan Bu, bayangkan Pak, 3 jam dalam perjalanan baru sampai Rasul dengan sahabat ke rumah Thauban. Padahal selama ini Thauban ini selalu datang lebih awal ke masjid. Berarti kalau subuh sekarang jam 5, tengah 2 udah berangkat dia. Udah berangkat dari rumah menuju ke masjid. Sampai di rumah Thauban, Rasul mengucap salam, lalu dijawab oleh istri Thauban dari dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istri Thauban. Kemudian Rasul dipersilahkan masuk. Rasul tanya istrinya, kemana suamimu Thauban? Kenapa pagi ini tak datang ke masjid sholat subuh berjamaah? Lalu dengan nada sedih dijawab oleh istri Thauban, ya Rasul, suamiku Thauban telah meninggal sore tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasulullah. Satu pelajaran yang bisa kita ambil apa itu Bapak Ibu? Meninggal sore, datang Rasul pagi, tak ada lagi jenazah Thauban. Kebalikan kita kan, meninggal sore besok, sore hari ini dikuburkan kapan? Sore besok. Tapi ini Rasul datang pagi, tak ada lagi. Ini pelajaran untuk kita bahwa sebaik-baik fardu kifayah itu disegerakan. Jadi ibu tak usah berwasiat yang aneh-aneh. Anaknya merantau jauh, ada yang di luar negeri, ada yang di Kalimantan, berpesan dia sama
Adik-adiknya, kalau ibu nanti meninggal, bapak nanti meninggal, jangan makamkan kalian sebelum abang-abangmu datang. Akhirnya ditunggu berhari-hari, kadang ada yang bermalam. Tak usah bu, tak usah sampaikan pesan itu sama anak, tak usah. Kalau bisa balik. Kalau ibu nanti meninggal, bapak nanti meninggal, segera lakukan fardu kifayahnya. Ini kadang bermalam-malam, apalagi kami orang Mandailing ini akan baul batu. Kalau belum kumpul semua, tak akan dibawa ke masjid pun. Dibawa pun terkadang ke masjid karena lama menunggu, tak akan dibawa ke kuburan, ditunggu di masjid sampai datang semua anak-anaknya. Kalau bisa, jangan sampai melewati satu kali waktu sholat fardu. Kalau bisa, itulah paling lama lah itu. Jadi itu kadang ditunggu lagi yang dari Jakarta, Kalimantan, dari Malaysia, berkumpul dulu semua baru dibawa ke masjid. Jangan. Yang bagus itu disegerakan fardu kifayahnya. Rasul aja tak sampai melihat. Kata istri Sauban, tapi ya Rasul, sebelum suamiku Sauban meninggal dunia keluar 3 kalimat dari mulutnya ya Rasul. Saya sendiri pun tak paham. Pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kedua, kenapa tidak lebih baru? Dan ketiga, kenapa tidak semua itu kalimat yang keluar dari mulutnya ya Rasul sebelum mengucapkan la ilaha illallah? Lalu Rasul menundukkan kepala, lalu membaca ayat ke-22 dari surat Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maksud ayat ini, demi sesungguhnya kalian lalai tentang masalah ini, maka kami perlihatkan hijab, kami bukakan hijab sehingga kalian bisa melihat dengan pandangan yang jelas. Ternyata maksud ayat ini Bapak Ibu, kita semua nanti sebelum meninggal dunia Allah akan perlihatkan kebiasaan-kebiasaan kita semasa hidup dan apa balasannya. Bagaikan nonton TV itu nanti Pak. Sebelum dicabut nyawa kita menonton. Bagaikan menonton TV, melihat apa yang sudah kita lakukan sebelum sakaratul maut tadi dan apa balasannya. Yakinlah Pak Soleh akan lihat itu nanti. Yang sudah bersedekah hampir 1 miliar itu nanti apa itu? Sehingga Pak Soleh tersenyum sebelum dicabut nyawanya. Doakan. Kok amin? Doakan apa ini Pak? Pak Soleh. Jangan dulu. Akan kita lihat itu nanti apa balasan dari kebiasaan-kebiasaan kita semasa itu. Dan itulah yang dilihat oleh Sauban. Ternyata Allah perlihatkan balasan setiap langkahnya yang 3 jam dari perjalanan rumah menuju ke masjid. Allah perlihatkan pahalanya dan dilihat Sauban pahala yang begitu besar sehingga tanpa disadarinya keluar dari mulutnya kata-kata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa hanya 3 jam, tidak 4 jam, bahkan 10 jam? Karena sudah dilihatnya pahala yang sangat besar dari setiap langkah berjalan dari rumah menuju masjid. Maka rajin-rajinlah Bapak Ibu kita ke masjid. Kalau bisa jangan masbuk. Kadang 3 menit dari rumahnya masbuk, subuh, masbuk, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktunya masbuk. Kemudian kata Rasulullah, keluar dari mulutnya kalimat, kenapa tidak lebih baru? Suatu ketika berangkat menuju ke masjid, Sauban ini pernah melihat orang yang kedinginan. Diambilnya jaketnya yang sudah agak buruk lalu diberikan kepada orang yang kedinginan itu. Hanya dengan memberikan jaket yang sudah agak buruk, tapi Allah perlihatkan pahala yang sangat besar sehingga keluar kata-kata dari mulutnya, kenapa tidak lebih baru? Kenapa dulu hanya jaket yang buruk yang kuberikan? Kenapa tidak baru? Kata Rasulullah SAW.
Lalu yang ketiga, keluar kalimat dari mulutnya, kenapa tidak semua? Kebiasaan Sauban itu kalau sarapan dengan roti. Sering datang orang meminta, dibaginya Bu. Dibaginya Pak, separuh untuk orang yang meminta tadi, separuh untuknya. Ternyata Allah perlihatkan pahala dari memberi sarapan separuh rotinya itu kepada orang yang meminta. Pahala yang sangat besar sehingga keluar kata-kata dari mulutnya, kenapa tidak semua? Kenapa dahulu ketika ada orang meminta tak semua aku kasih sarapan ke roti? Kenapa hanya separuh? Karena sudah dilihat Sauban pahala yang sangat besar hanya dengan memberikan separuh roti dari yang dimilikinya ketika sarapan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan kisah Sauban ini bisa memotivasi kita semua untuk lebih giat, lebih rajin berangkat datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau bisa datangnya sebelum berkumandang azan sehingga masih dapat mengamalkan sunnah Rasul, menunggu masuknya waktu sholat sudah dalam keadaan suci. Bapak Ibu jangan dirahmati dan dimuliakan Allah, ini yang pertama ini salah satu sunnah yang mana ketika kita lakukan kita didoakan malaikat. Ada lagi di beberapa hadis orang-orang yang didoakan malaikat selain menunggu masuknya waktu sholat, ada lagi orang yang tetap pada tempat duduknya sehabis sholat. Kita ini termasuk apa? Habis sholat kita di sini bermajelis. Kalau tadi sekitar tengah 6 habis subuh, ini sudah setengah jam kita didoakan malaikat. Kalau ibu masih tahan, bapak masih tahan, berlama-lama lah. Kalau bisa sampai zuhur nanti ibu tetap di sini, bapak di sini. Kalau kami pulang aja lah. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, innal malaika yad'uhu, sesungguhnya malaikat mendoakan orang yang tetap pada tempat duduknya sehabis sholat. Maka semakin lama kita berzikir, berdoa, semakin lama kita didoakan malaikat. Dan ini salah satu dalil habis sholat itu tetap dianjurkan kita zikir doa. Karena belakangan ini yang berpaham mana ada zikir sehabis sholat, tak mau dia berdoa sehabis sholat. Kita masih Allahumma antas salam, dia langsung Allahumma lantas jalan. Berdiri Bu, bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Dia pun langsung bangkit. Yang anehnya paham dia seperti itu, masih juga duduknya di depan, sehingga dilangkah-langkahi orang asik zikir, dilangkahi. Kalau bisa jangan. Kalau paham dia seperti itu, belakang aja, sehingga nanti tak melewati atau melangkahi orang. Jadi kalau ada orang berpendapat seperti itu Bu, tinggal jawab, kenapa pula tak boleh zikir dan doa sehabis sholat? Riwayat Abu Daud, orang yang zikir dan doa sehabis sholat itu atau tetap dia di tempat duduknya habis sholat akan didoakan malaikat. Itu aja jawabannya Bu. Itu aja jawabannya Pak. Gak mau dia didoain. Jadi kalau bisa zikirnya panjang lagi. Kalau subuh bisa 8 jam. Panjang zikirnya. Baca istighfar, dibaca la ilaha illallah, Allahumma antas salam, ayat kursi lagi. Kalau jamaah semua sepakat, tambah lagi dengan Al-Baqarah, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil lagi 100 kali, habis baru doa. Ustaz, habis doa salam-salaman saya masih tetap di masjid. Saya zikir sendiri Ustaz, apa masih dapat nanti bagian dari yang didoakan malaikat? Masih Pak. Habis tadi salam-salaman Bapak tetap di tempat duduk, tak pulang.
mau menunggu waktu Isra. Maka selama menunggu tadi dari habis sholat zikir kemudian bersalam-salaman masih tetap lagi di masjid menunggu Isra, sampai masuk waktu Isra didoakan malaikat. Lama. Jadi Ustaz, kalau zikirnya dan doanya di rumah tak di masjid bagaimana? Apalagi kami ibu-ibu ini Ustaz habis zuhur, karena zuhur asar kan biasa sholatnya di masjid. Habis zuhur Ustaz aku zikir sampai asar, masih termasuk golongan ini? Masih termasuk, Bu. Asal jangan habis sholat, habis doa hidupkannya TV ya, tunggunya sampai asar. Enggak, itu enggak masuk. Maksud di situ dia tetap pada tempat duduknya melakukan zikir atau doa atau membaca Al-Quran. Maka selama itu juga dia akan didoakan malaikat. Maka Ustaz, Bu, pengajian di masjid datang. Tapi Ustaz capek kali kerja satu harian. Tahankan aja. Walaupun tertidur nanti di majelis itu tetap lebih mulia daripada tidak hadir. Ibu udah naik turun. Orang mendengarkan pengajian naik turun dari kepala karena capek dan ngantuknya, masih dapat yang tadi, masih dapat. Kalau habis sholat maghrib pengajiannya masih dapat dia. Kalau habis sholat subuh masih dapat dia. Karena tidur paling enak itu ketika ada majelis pun. Ketika ada majelis paling enak itu tidur. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada iblis, "Iblis, bagaimanalah caramu merayu orang yang berada pada majelis?" Apa kata iblis? "Aku punya 3 alat," katanya. Pertama, tepung kutaburkan ke matanya. Kemudian paku kutancapkan ke pantatnya, sehingga dia tunduk nanti tak nyaman. Kadang berselonjor, kadang kakinya diangkat, tak nyaman dia. Kemudian minyak wangi oleskan ke hidungnya, sehingga nanti bagaikan astuti, asal tunduk tidur. Jadi kalau ada orang di pengajian tertidur, ini sudah kena 3 alat setan tadi. Kalau enggak minyak wangi, tepung, kalau tidak paku setan. Masih jarang kita dengar ya, paku setan. Kalau lem setan bagus. Orang mesti pengajian, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata Ustaz, dia tetap di situ duduk karena kena lem setan. Paling enak tidur itu di pengajian. Jadi kalau ada kawan bapak, kawan ibu atau suami ibu tak bisa tidur malam, ajak ke masjid, dengarkan pengajian subuh, tertidur itu nanti. Tertidur. Paling banyak bunuh diri itu kan di Jepang kan, perharinya itu hampir 100 orang di Jepang itu. Tapi ada saya baca juga artikel di Rusia, katanya di Rusia itu ada satu tempat untuk bunuh diri, sudah disediakan mereka, Pak. Karena pengalaman banyak orang bunuh diri berceceran mayatnya jalan, kadang di pinggir-pinggir rumah, sehingga pemerintah Rusia menyediakan satu tempat untuk bunuh diri. Dan ada jam-jamnya, Pak. Kalau mau bunuh diri harus dari jam sekian ke jam sekian. Suatu ketika ada seseorang yang mau bunuh diri, Bu. Itu saya baca di artikel itu. Mau bunuh diri. Ternyata belum masuk jamnya. Belum masuk jam bunuh diri. Dia mau bunuh diri sudah seminggu lamanya, tak bisa dia tidur malam. Tak bisa tidur malam. Stres. Akhirnya menunggu masuknya jam bunuh diri, dia jalan-jalan. Ketika dia jalan-jalan, rupanya ada satu tempat orang-orang Islam yang mengadakan pengajian, Pak. Duduk dia di luar, didengarkannya pengajian dari dalam.
tertidur Pak, sehingga terbangun dia sudah lewat jamnya bunuh diri. Lalu apa yang terjadi? Luar biasa Islam ini ya, luar biasa. Aku sudah berminggu-minggu tak bisa tidur. Tadi hanya mendengarkan ceramah dari malam bisa tidur, hanya dengarkan ceramah bisa tidur katanya. Akhirnya didatanginya pengurus tempat majelis tadi, lalu dia pun menyatakan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ternyata Bu, kita tak ada kekuatan untuk membuat seseorang itu Islam. Itu semua atas hidayah Allah. Hanya mendengarkan pengajian aja bisa orang masuk Islam. Bisa masuk Islam. Bapak Ibu jangan dirahmati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, golongan yang didoakan malaikat. Orang yang tetap pada tempat duduknya sehabis sholat. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat pada shaf yang pertama. Kalau urutan shaf dalam sholat berjamaah dalam fikih Syafi'i, laki-laki dewasa baru anak-anak. Tapi ini masih jarang. Kalau perempuan, anak-anak dulu Bu. Anak-anak baru perempuan dewasa. Kita masih jarang di Indonesia mengamalkan ini. Jadi kata Rasulullah, innal malaika yad'uhu may yusalli fi shaffil awal indal jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Malaikat mendoakan orang yang sholat pada shaf yang pertama ketika sholat berjamaah. Dari takbiratul ihram hingga salam kita didoakan malaikat Pak. Maka sunnah yang satu ini harus berlomba-lomba kita. Datang kita cepat ke masjid, langsung isi atau ambil shaf yang pertama. Jangan shaf yang kedua atau ketiga lagi, langsung shaf yang pertama selama masih kosong. Itu ada saya lihat itu di Helvetia. Ada pengajian rutin habis maghrib. Kalau kita datang mau ke masjid itu Bu, mau sholat maghrib, 10 menit atau 5 menit tak akan Ibu dapat itu shaf pertama lagi. Udah penuh. Tapi para ulama masih menegaskan, kalau shaf pertama sudah penuh atau kedua sudah penuh, kita datang ke masjid belum berkumandang azan, shaf ketiga lah shaf untuk kita yang pertama. Jadi masih dapat kemuliaan itu. Kita datang belum azan, shaf pertama kedua udah penuh karena berlomba-lomba orang mencari shaf itu. Shaf ketiga itulah kata para ulama yang pertama untuk kita, sekalipun shaf pertama dan kedua sudah penuh. Karena apa? Selama belum dikumandangkan azan tadi. Lalu yang keempat, golongan yang didoakan malaikat, orang yang menyambung shaf yang terputus dalam sholat berjamaah. Kita datang masbuk. Berarti ada juga ya sedikit-sedikit keuntungannya datang masbuk kan. Ibu datang masbuk, bapak datang masbuk. Shaf yang pertama masih muat, tapi sudah dibuat shaf yang baru. Bapak ingin menyambung shaf yang tadi, kata Rasulullah akan didoakan malaikat. Tapi yang biasa itu kan terjadi kalau batal salah seorang makmum. Maka kalau batal salah seorang makmum, wudhunya ketika sedang sholat, dia keluar dari barisan, yang bertanggung jawab siapa? Kiri atau kanan atau belakang? Itu yang bertanggung jawab. Pernah itu kejadian Pak, dekat rumah, batal keluar dari barisan. Datang yang di samping dua orang di sampingnya mau mengamalkan hadis tadi Pak, hadis tadi dilewatinya orang di jalan, dia di depannya dengan jalan yang ada jaraknya ya dari gerakan 3 besar kan, dilewatinya itu tadi anjurkan karena melawan sunnah yang lain, berlawanan dengan sunnah yang lain. Jangan melewati orang sholat. Lebih baik kita berjalan pada bara api daripada melewati orang
sholat. Jadi biarkan aja, nanti kalau saya tak melangkah ke situ akan kosong Ustaz, biarkan aja kosong. Itu bukan kewajiban kita. Yang berkewajiban yang mana tadi? Samping, kiri, kanan atau belakang. Karena tadi menyalahi sunnah yang lain, melewati orang yang sholat. Yang terakhir, golongan yang didoakan malaikat, orang yang berwudu sebelum tidur. Ini sudah kita bahas. Ini kan di sunnah yang pertama. Orang yang berwudu sebelum tidur, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Mambata tahiran ata fi syi'arihi malak falam yastayqis illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Siapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan mendoakannya sampai dia terbangun, dan malaikat itu akan berkata atau berdoa, "Ya Allah, ampunilah si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci." Bapak Ibu jangan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aku yang susah mengamalkan ini karena suamiku romantis Ustaz. Istriku romantis Ustaz, asal mau tidur harus diciumlah keningnya, harus diciumlah tangannya, habis diciumkan batal Ustaz, wudhu lagi, diciumnya lagi Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Ada 3 pendapat. Pertama, kalau yang membatalkan ibadah, tak usah wudhu lagi. Kira-kira Bu, kalau dicium suami batal apa tidak? Batal. Ibadah apa tidak? Ibadah. Terus saja tidur. Lalu yang kedua, kalau tetap khawatir, kasih lapis. Ibu sudah wudhu, sudah berbaring, taruh sapu tangan di keningnya. Bang, kalau mau cium-cium lah, kan gak batal. Mau diciumnya lagi tangan, kasih lagi selimut. Bang, kalau mau cium-cium. Lalu yang ketiga, bertaklid salah satu mazhab. Kalau Maliki kan gak batal, walaupun tak ada lapis, tak batal. Bapak Ibu jangan dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini sebagian dari golongan yang didoakan malaikat. Yang sudah kita bahas tadi ada 5. Pertama, orang yang menunggu masuknya waktu sholat. Kedua, orang yang tetap pada tempat duduknya habis sholat. 3, orang yang menyambung shaf yang terputus. 4, orang yang sholat pada shaf yang pertama ketika sholat berjamaah. Dan yang kelima, orang yang berwudu sebelum tidur. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum ditutup doa, dipersilakan. Iya, Pak Bapak. Oh, Pak Ulpan lebih kencang lagi sunnah yang mau diamalkan ini. Kalau baca sejarah kan Rasul itu sholat sunnahnya selalu di rumah. Tapi ada alasannya, karena rumah Rasul di samping masjid. Tapi kalau kita bisa melaksanakan sholat sunnah yang lain di rumah, itu tetap lebih bagus. Apa kata Rasulullah? Abdulus sholat ba'dal faridah. Abdulus sholat sholatul mar'i fi baitiha illal maktubah. Abdul sholat itu sholat di rumah kecuali sholat fardu. Tapi kalau sholat yang 5 waktu tetap lebih abdul di masjid. Tapi kalau bapak, kalau ibu bisa qobaliyah di rumah dan bisa diprediksi takkan masbuk sampai ke masjid, lebih bagus qobaliyah di rumah. Dan kalau bapak bisa memastikan habis pulang dari masjid nanti sampai di rumah, baqdiyahnya di rumah, lebih baik baqdiyahnya di rumah. Kalau bisa menjamin, ini kan terkadang itu keluar masjid udah cakap-cakap sama kawan, sampai ke rumah lupa. Maka kalau kita tetap khawatir nanti masbuk, khawatir nanti tak jadi baqdiyah di rumah, baiknya qobaliyah baqdiyah tetap di masjid.
di masjid tadi. Tapi kalau sholat yang lain silakan, duha, tahajud, apalagi tasbih, witir, taubat, hajat, itu semua lebih baik dilakukan di rumah, kecuali sholat sunnah untuk syiar seperti tarawih di Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, itu tetap walaupun dia sholat sunnah tetap lebih afdal di masjid karena ada unsur syiarnya. Begitu Pak Urban ya. Ada lagi Pak Kadis dulu. Oh iya Ibu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Oh iya. Ya, daging kurban sepertiga untuk kita, sepertiga lagi disedekahkan, sepertiga lagi dihadiahkan. Yang dihadiahkan itulah kasih. Boleh. Syiar, itu syiar. Tapi kalau masih ada orang yang kurang mampu lebih membutuhkan, utamakan itu Bu. Utamakan. Tapi banyak kali ini Ustaz daging ini ya, saya kasih aja orang non-muslim itu bagus untuk syiar. Oh luar biasa ya orang Islam itu, katanya itu nanti mereka melaksanakan ibadah kurban, tapi saya yang bukan seagama dengan tetap diberinya. Jadi dakwah itu tak mesti seperti saya ceramah enggak. Bisa dengan akhlak, bisa dengan perbuatan, itu semua bagian dari dakwah. Orang yang tak bisa dengan lisan, dengan perbuatan, dengan akhlak. Bahkan Rasul kan Yahudi yang meludahinya asal ke masjid tak pernah diceramai Rasulullah. Asal subuh diludahi Yahudi itu. Asal subuh berangkat ke masjid diludahi. Tak pernah Rasul larang dan tak pernah Rasul tegur. Seharusnya kan kalau kita apa? Jangan buat lagi besok ya. Kalau tak mau pisah tulang belulang, wah itu kalau kita kan. Rasul enggak. Suatu ketika apalagi Pak Kadis kan badannya besar, di pitiknya aja udah jatuh orang. Suatu ketika pulang dari sholat subuh, karena ketika mau berangkat tak ada yang meludahi, tanya Rasul tetangganya, kemana sebulan yang setiap pagi selalu meludahi aku, kata Rasul. Oh ya Rasul dia sakit, kata tetangganya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul pulang, ambil madu dan kurma, dijemurnya. Baru saja Rasul mengetok pintu, siapa? Kata Yahudi itu, saya Muhammad. Siapa itu Muhammad? Yang setiap pagi kamu ludahi. Saya ingin menjenguk, kata Rasulullah. Mendengar itu aja udah gemetaran tadi Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Rasul duduk di dekatnya, Rasul suapi dengan kurma dan madu tadi. Akhirnya apa? Yahudi tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan kau Muhammad utusan Allah. Ada lagi Pak Ibu? Satu lagi kalau masih ada. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam. Oh ya, kita sudah sampai di masjid. Balik lagi nanti ke definisi masjid. Banyak definisi masjid. Ada yang mengatakan termasuk halaman itu bagian masjid. Ada yang mengatakan tempat yang dipakai hanya untuk sholat. Kita datang ke masjid Pak, tahiyatul masjid, zikir lalu batal. Kemudian masuk kamar mandi, ambil wudhu. Habis wudhu itu apa? Tahiyatul masjid lagi. Langsung saja sholat sunnah wudhu ya. Karena para ulama yang lebih kuat masih menggolongkan atau mengkategorikan yang di lingkungan masjid tadi masjid. Kita tadi sudah sholat tahiyatul masjid di awal. Jadi habis wudhu
langsung saja melakukan sholat sunnah wudhu. Udah masuk Isra, kita tutup doa ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal hidayah wal quwwata was sihhata was salamah khususan ya Allah ala hadhil jamaah masjid muslimin bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu